Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat yang berjudul Maling Kundang, yang menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Selamat menonton, enjoy. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun, akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang karena mereka adalah seorang ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar merantau di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan Malin, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merantau di pantai ini. Aku ingin mengubah nasibku, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah nak, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu nak," kata ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi bungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang ke laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merantau, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya itu. Bertahun-tahun, Mande Rubaya terus bertanya namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang nak. Kemari nak, ibumu sudah tua Malin, kapan kau pulang?" Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah dan dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya.
Ketika kapal itu mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manderubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, si Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambutnya, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk Malin dengan erat karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua rentan yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata kasar, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku? Bukankah dulu kau berkata bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Dasar perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya kembali berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu berkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihat ikut terpanah dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendirian. Ketika ia sadar, pantai air manis pun sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu ia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu." "Ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sembaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu terdapat berenang-renang ikan teri, ikan beladak, dan ikan tenggiri. Konon katanya, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang telah mencari Malin Kundang. Itulah dongeng dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa menjadi pembelajaran ya untuk diceritakan ke anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.